bagaimana mungkin Neng memaksakan keyakinan untuk sesuatu yang orang lain tidak yakin tentang kebenaran itu? Kita melihat secara dohir, bukan melihat secara kebatinan mereka. Dohir mereka melakukan kekufuran, tetapi bila di batin mereka, itu adalah urusan mereka dengan Allah. Kita cuma melihat secara dohir aja. Tapi bagaimana dengan azab Tuhan, azab Allah bagi orang yang mencelakai orang? Neng percaya nggak dengan Percaya? Berarti kan kalau Neng melakukan bom bunuh diri, melukai orang, itu akan kena azab juga. Ini bukan bom bunuh diri secara saya putus asa pingin mengakhiri hidup saya, bukan. Tetapi bom bunuh diri ini yang istilahnya istishadi ini adalah untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah. Yang Neng yakini itu istihadiah kebanyakan ulama atau sedikit-sedikit yang masuk di dalam pemahaman Neng? Misalnya, mayoritas ulama itu tidak membenarkan yang namanya bom bunuh diri, hanya sedikit aja. Tetapi kenapa mengambil yang sedikit, tidak yang mayoritas ulama di dunia ya, jangan dengan Indonesia aja gitu? Karena ini adalah jalan Al-Ghurabah. Jalan Al-Ghurabah adalah jalan orang-orang yang asing. Saya tidak merasa terhina menjadi orang asing. Saya bangga menjadi orang asing ini. Agrobah, jalan orang-orang asing. Asing dalam pemahaman agama, asing dalam Islam berawal dari agama asing dan akan berakhir menjadi agama asing juga. Dan menurut siapa? ini sudah ada dari dulunya juga, di dalam hadis juga sudah ada. Hadis yang diriwayatkan oleh masih hafal nih? Maksudnya itu jalan ini akan menjadi asing. Dari awal Rasulullah menjadi asing kan? Islam itu datang dengan keasingannya. Dan sekarang pun semakin lama, semakin akhir zaman semakin asing. Ya. Tapi kan Islam memahami apa disebut dengan goib, ajaran-ajaran yang lahir secara goib, misalnya yang diyakini sebagai keyakinan. Misalnya sesuatu yang tidak bisa kita tempuh dengan akal, itu kan goib ya. Dan dalam Islam itu ada. Misalnya beginilah, kita yakin hidup setelah kita mati, itu kan goib. Tapi kita percaya dan yakin, itu kan tidak bisa dijangkau dengan akal. Nah, kalau Islam tadi yang Neng sampaikan kemudian asing, itu kan satu proses di mana penyebarannya yang disampaikan oleh Rasulullah memang bertahap, bukan karena asingnya, tetapi karena proses itu kan. Bagaimana mungkin kemudian pada akhirnya akan menjadi asing sementara orang semakin yakin, Neng semakin yakin dengan keyakinan agamanya, tapi kenapa kemudian menjadi asing? Sekarang kita ambil contoh di tengah masyarakat kita sebagai mayoritas Islam. Indonesia adalah mayoritas Islam, ya bukan? Betul. Mayoritas Islam, apakah mereka semua melakukan sholat? Kita nggak tahu. Apakah mereka bercadar? Bercadar di sini sedikit kan, meskipun diakui bercadar itu diakui di sini, tidak dilarang seperti negara-negara lain tidak dilarang. Tapi ya bila saya pun berjalan pakai bercadar, pasti mereka kesannya aneh karena mereka merasa ini asing, bukan yang seperti biasa kan. Tapi kalau kita memakai jilbab biasa, jilbab yang pendek, pakai jeans ataupun lekuk tubuhnya kelihatan, mereka asik aja melihatnya seperti itu kan. Neng, pertanyaan saya, untuk urusan-urusan yang akliyah dan nakliyah, akidah dan keyakinan, itu hablum minallah atau hablum minannas? Untuk keyakinan hablum minallah. Kalau mereka yakin tidak bercadar, kenapa kemudian kita sebagai yang meyakini cadar itu yang terbaik harus memaksakan kepada orang lain gitu? Kita tidak memaksakan, tetapi bila melihat orang yang bercadar, mereka akan merasa aneh. Ya kan, kebanyakan mayoritas tapi merasa aneh melihat bercadar. Oke, Neng kembali ke soal AA nih ya.
Seberapa lama Neng prosesnya Neng yang menawarkan dulu tadi ya, lalu kemudian disambut oleh AA untuk menjadi orang mengambil bom lah, apapun istilah Neng yang lakukan. Seberapa lama Neng yakin, Teteh yakin menjadi seorang yang membawa bom untuk diledakkan yang akan mencelakai diri sendiri dan orang lain? Seberapa yakin? Dari awal. Seberapa lama keyakinan itu sejak menikah? Sejak menikah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Bagaimana si AA kemudian menyampaikan itu kepada Neng soal rencana itu? AA cuman bilang sudah Neng, semuanya AA yang atur, Neng tinggal tahu beresnya saja. AA menyuruh melakukan itu di mana, Neng? Untuk tempatnya saya tidak tahu karena AA tidak pernah kasih tahu. Saya pun tidak mau mencari tahu itu prosesnya bagaimana, bahan-bahannya apa. Saya tidak tahu menau. Selama 3 bulan itu Neng bersama-sama AA